Belajar bahasa Jepang buat jualan, bedanya, Dor Desuka dan Dorni Shimasuka. Pernah gak sih kalian ngerasa bahasa Jepang itu kadang bikin bingung cuma gara-gara satu kata kecil? Kayak awalnya kita mikir, ah gampang lah, tinggal hafalin arti. Tapi pas masuk ke percakapan asli, tiba-tiba muncul pertanyaan, loh, kok ada dua cara ngomong, yang mana? Dan ini beneran sering kejadian, apalagi kalau kalian belajar bahasa Jepang buat konteks jualan, chatting sama buyer, atau sekadar pengen ngerti percakapan anime dan Jepang sehari-hari. Karena ternyata dalam bahasa Jepang, cara ngomong, yang mana? Itu bisa beda tergantung situasi. Dan dua kalimat yang paling sering bikin pemula bingung adalah Dore Desuka, Dor Desuka, dan Dore ni Shimasuka, Dor ni Shimasuka. Sekilas mirip, sama-sama ada, Dor. Sama-sama nanya pilihan. Tapi VB dan penggunaannya beda. Nah hari ini kita bakal bahas santai banget, kayak lagi nongkrong, supaya kalian gak cuma hafal arti, tapi juga ngerti feel kapan harus pakai yang mana. Karena jujur ya, belajar bahasa itu paling enak kalau ngerti situasinya, bukan sekadar ngafal kamus. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa arti dor? Dor artinya yang mana? Dipakai saat ada beberapa pilihan barang atau benda. Misalnya ada baju hitam, baju putih, baju merah. Terus kamu tanya, yang mana? Nah itu, dor. Simple banget. Dan sebenarnya orang Jepang juga sering ngomong sesimpel itu doang kalau konteksnya udah jelas. Misalnya lagi nunjuk barang. Dor. Yang mana? Udah cukup. Nah terus naik sedikit lebih sopan jadi. Dore Desuka. Dor Desuka. Artinya tetap, yang mana? Tapi lebih sopan karena ada. Desu, bentuk sopan. Kakak penanda pertanyaan. Jadi ini tuh aman banget dipakai buat customer, orang baru, situasi formal ringan. Dan ini sering dipakai kalau kita cuma pengen tahu barang yang dimaksud. Contoh, pembeli lihat beberapa sepatu. Kamu tanya, Dore Desuka, yang mana? Nah di sini kamu cuma minta dia nunjuk pilihan. Belum ada nuansa, jadi beli. Cuma identifikasi aja. Dan ini penting banget dipahami. Karena banyak pemula mikir semua kalimat Jepang yang artinya mirip itu interchangeable. Padahal enggak. Bahasa Jepang itu sangat bergantung sama konteks dan nuansa. Nah sekarang masuk ke kalimat kedua. Dore ni Shimasuka. Dor ni Shimasuka. Ini yang sering dipakai di toko Jepang, restoran Jepang, kasir Jepang. Pokoknya dunia pelayanan customer. Dan artinya lebih ke, mau pilih yang mana? Atau, jadi ambil yang mana? Nah di sini ada bagian penting, nishimasu. Ini secara harfiah kayak, memutuskan menjadi. Tapi kalau dalam konteks memilih barang, artinya jadi. Memilih yang itu. Makanya, Dore ni Shimasuka. Bukan sekadar, yang mana. Tapi lebih kayak, jadi pilih yang mana. Ada nuansa keputusan di situ. Dan ini alasan kenapa kalimat ini terasa lebih natural dipakai penjual. Bayangin situasi ini. Kamu masuk restoran Jepang. Waiter datang sambil senyum. Dore ni Shimasuka. Kalau diterjemahin literal, memutuskan yang mana. Tapi naturalnya, mau pesan yang mana. Atau, jadi pilih yang mana. Nah feel itu penting. Karena bahasa Jepang bukan cuma soal arti kata. Tapi juga situasi sosial. Dan orang Jepang suka banget bikin kalimat yang terasa halus dan sopan. Makanya mereka lebih sering pakai bentuk seperti nishimasu, nishimasuka, nishimasouka, dibanding langsung terlalu to the point. Dan ini yang bikin bahasa Jepang kadang terdengar lembut. Nah sekarang kita bahas bagian yang bikin banyak orang bingung, nih, itu apa sih? Karena waktu lihat, Dore ni Shimasuka, banyak yang fokus ke Dor, Shimasu. Tapi lupa sama, ni. Padahal partikel kecil ini penting banget. Dalam konteks ini, ni menunjukkan target pilihan. Kayak, memilih ke yang itu. Makanya, kore ni Shimasu sama dengan saya pilih ini. Sore ni Shimasu sama dengan saya pilih itu.
Dore ni Shimasuka sama dengan mau pilih yang mana. Nah, ni sendiri sebenarnya multifungsi banget di bahasa Jepang. Kadang bisa berarti ke, pada, di, untuk, target. Contohnya, Gakou ni ikimasu sama dengan pergi ke sekolah. Di sini, ni artinya ke atau 7 shichiji ni okimasu sama dengan bangun jam 7. Di sini, ni jadi penanda waktu. Makanya partikel Jepang itu awalnya bikin pusing. Karena satu partikel bisa punya banyak fungsi. Tapi tenang, semua orang yang belajar Jepang pasti ngalamin fase, ini partikel apaan lagi dah. Normal banget. Bahkan orang yang udah belajar lama pun kadang masih bingung partikel tertentu. Yang penting bukan langsung sempurna, tapi sering lihat pola. Nah sekarang balik lagi ke Dore Desuka vs Dore ni Shimasuka. Cara gampang bedainnya. Dore Desuka dipakai saat nanya barang mana, minta nunjuk pilihan, konteks masih umum, fibenya yang mana. Dore ni Shimasuka dipakai saat pembeli sudah memilih, mau check out, mau menentukan pilihan, fibenya. Jadi ambil yang mana? Nah kalau dibuat versi Indonesia biar gampang. Yang mana? VS, jadi pilih yang mana? Mirip, tapi feel-nya beda. Dan orang Jepang sensitif banget sama feel kayak gini. Makanya kadang subtitle anime gak bisa menerjemahkan nuansanya 100%. Karena ada banyak makna kecil yang terasa lewat situasi. Dan jujur aja ya, cara terbaik belajar beginian tuh bukan dari buku grammar doang. Tapi dari kebiasaan lihat percakapan nyata. Makanya orang yang sering nonton anime, lihat vlog Jepang, main game Jepang, jualan kebuyer Jepang, biasanya lebih cepat ngerti nuansa. Karena otaknya terbiasa mendengar pola. Awalnya mungkin cuma, kok beda. Lama-lama, oh, yang ini dipakai kalau udah mau milih. Dan itu satisfying banget. Terus ada lagi jebakan klasik bahasa Jepang. Dor, sama dengan yang mana. Doko, sama dengan di mana. Der, sama dengan siapa. Nah ini nih trio yang sering bikin pemula error. Karena bunyinya mirip semua. Apalagi kalau ngomong cepat. Kadang orang baru belajar dengar, dor, langsung mikir, di mana. Padahal itu, yang mana. Dan lucunya, ini mirip banget sama bahasa Italia yang tadi kita bahas. Quale sama dengan yang mana. Dove sama dengan di mana. Setiap bahasa selalu punya jebakan kata mirip. Dan semua orang pasti pernah ketukar. Santai aja. Bahasa itu proses. Bahkan native speaker pun kadang typo atau salah ngomong. Yang penting berani pakai dulu. Karena kalau terlalu takut salah, akhirnya gak pernah praktik. Padahal perkembangan paling cepat datang dari penggunaan nyata. Misalnya kalian jualan online. Hari ini belajar Dore ni Shimasuka. Besok langsung dipakai ke buyer Jepang. Lalu otak mulai hafal otomatis. Dan itu jauh lebih efektif dibanding cuma baca teori 3 jam tapi gak dipakai. Karena bahasa itu skill aktif. Bukan sekadar pengetahuan pasif. Dan makin lama belajar bahasa Jepang, kalian bakal sadar satu hal, orang Jepang sebenarnya suka kalimat yang simple. Mereka gak selalu ngomong super panjang. Kadang cuma, dor, kore, i, da zangfu, pendek-pendek. Tapi konteksnya kuat. Makanya penting banget belajar sambil membayangkan situasi nyata. Bukan sekadar translate kata per kata. Karena kalau cuma translate literal, kalian bakal bingung kenapa dua kalimat artinya mirip tapi dipakai beda. Nah sekarang kalau ada pembeli dan kalian mau bilang, yang mana? Kalian bisa pakai Dore Desuka. Kalau mau terdengar seperti seller Jepang yang natural, Dore ni Shimasuka. Dan kalau cuma santai banget, dor, simple, natural, dan langsung kepake di dunia nyata.